Kadang-kadang para UMKM kita dilatih, setelah itu dilepas. Padahal harus habis dilatih, dia udah mempunyai, udah bisa memproduksi yang bagus, harus tetap didampingi. Muda adalah kekuatan, tapi tua tetap bisa berkarya. Apa harapan dan cita-cita Ibu terhadap pemberdayaan dan pengembangan perempuan di Indonesia, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast YouTube channel Fraksi Partai Demokrat bersama saya Samti Wira Wibawati yang hari ini sudah ditemani oleh salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Ibu Hajah Melanie Leimena Soeharli. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Nah, Ibu Melanie ini merupakan salah satu anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II yang daerah pemilihannya meliputi Jakarta dan luar negeri dan kebetulan ditempatkan di Komisi 6. Akan menarik kalau kita bertanya mengenai UMKM dan kaitannya dengan diaspora RI. Bagaimana Ibu, menurut Ibu, peran serta yang bisa dilakukan oleh para diaspora di dalam mempromosikan Indonesia di luar negeri, terutama produk UMKM? Banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan ya para diaspora, karena sebenarnya paling bagus karena kan di luar negeri itu ada yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan, ada ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, dan sebenarnya itu adalah suatu tempat di mana produk-produk Indonesia untuk bisa dipasarkan melalui ITPC. Tetapi sekarang ini waktu itu saya pergi juga bertemu dengan ITPC di New York, mereka mengatakan bahwa ada kerjasama antara ITPC dengan para diaspora. Karena kadang-kadang para diaspora itu sendiri-sendiri. Jadi ITPC sendiri memasarkan produk-produk para UMKM yang dipasarkan di sana untuk dipromosikan, kan namanya juga Indonesian Trade Promotion Center. Jadi dipromosikan, jadi mereka bukan menjual tapi lebih ke arah mempromosikan produk-produk Indonesia. Nah, kalau para diaspora itu mungkin lebih banyak dia mempromosikan untuk seni dan budayanya. Seni dan budaya Indonesia, para diaspora juga bisa mengadakan misalnya pameran antara mereka untuk misalnya kadang-kadang di kedutaan atau di tempat-tempat mereka pribadi untuk misalnya dia ngundang untuk para penari, ada yang mungkin antara diaspora ada yang keahlian sendiri untuk menari ya. Dia bisa menari sekaligus memasarkan produk-produk yang buatan Indonesia, tetapi bukan produk yang mungkin diciptakan oleh para diaspora, karena UMKM sendiri itu beda dengan IKM. Jadi kalau UMKM itu usaha menengah kecil, itu mereka yang bisa memasarkan tapi mereka bukan yang memproduk. Tapi kalau para IKM, industri kecil menengah, itu dia justru yang memproduksi. Jadi kalau para IKM itu memang banyaknya di Indonesia. Dia membuat dan dia memasarkan. Nah, memasarkan itu dia bisa melalui juga yang tadi ITPC ataupun para diaspora mungkin yang kalau di sana sih kalau para UMKM yang para diaspora ingin bisa memasarkan, mungkin mereka untuk masakan Indonesia dia masak sendiri di situ. Jadi dia bisa menciptakan masakan misalnya bikin rendang, tentunya bumbu-bumbunya dari Indonesia ya. Bikin makanan-makanan khas Indonesia yang nanti diperkenalkan juga di negaranya masing-masing yang dia tempati. Tetapi kalau produk-produk yang khas-khas misalnya tas, anyaman dan sebagainya, tentunya dia tidak bisa membuat ya, tapi dia menjadi pemasaran untuk misalnya tas-tas yang anyaman dari Bali dan sebagainya, mungkin dia bisa pasarkan, dan kalau banyak yang ingin memesan baru dia bisa mengorder ke Indonesia, dan para UMKM di Indonesia yang memberikan mengekspor barangnya ke di mana diaspora itu. Jadi keberadaan diaspora sebenarnya sangat sangat penting ya untuk memperkenalkan kebudayaan di Indonesia di seluruh luar negeri. Sekarang ini kan banyak ya yang pameran-pameran, mungkin memperkenalkan batik, tapi kan batiknya sendiri
diekspor dari Indonesia untuk tapi untuk memerankan batik supaya orang luar negeri juga mencintai batik dan mengetahui paling penting bahwa batik itu adalah kekayaan dan warisan budaya Indonesia. Jadi jangan sampai diaku oleh negara lain. Jadi kita harus terus mempromosikan bahwa batik adalah Indonesia. Jangan sampai batik itu bisa orang negara lain yang punya, enggak, itu adalah Indonesia. Ini harus harus dipromosikan. Begitu. Baik. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ibu, masih seputar diaspora dan UMKM. Menurut Ibu apa saja sih hambatan bagi diaspora di Indonesia untuk memperkenalkan atau mengembangkan UMKM Indonesia di luar negeri, Bu? Tadi kayaknya pertanyaannya saya nggak gitu ngerti, diaspora di Indonesia. Oh, diaspora di luar. Diaspora pasti di luar, diaspora nggak ada yang di Indonesia ya. Jadi diaspora di Indonesia itu sekarang ini ada yang sekelompok diaspora, misalnya yang saya tahu di Belanda, dia membuat para diaspora membuat rumah Indonesia. Nah, rumah Indonesia yang saya tahu ada di Belanda, di Malaysia, dan mungkin akan buat juga di Australia. Itu para diaspora membuat rumah Indonesia dan mengumpulkan produk-produk Indonesia, mungkin bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di Indonesia, bagaimana caranya untuk produk-produk yang bagus dibawa ke sana. Tentunya mereka mempunyai para kurator sendiri. Jadi kurator itu yang menilai barang ini bagus nggak untuk untuk diekspor. Nah, itu kan ada yang khas-khas sendiri. Jadi nggak semuanya yang bisa diproduksi dan bisa dipasarkan, karena itu mempunyai kurator-kurator sendiri yang ini bagus untuk dipasarkan, dan negara-negara juga lain-lain ya. Jadi misalnya tipenya untuk ke warga Amerika lain modelnya. Nah, untuk misalnya ke warga Timur Tengah lain, untuk Eropa lain. Jadi warna, bentuk dan model juga berbeda-beda. Jadi dia harus mempunyai pengetahuan yang luas, dan bagus sekali kalau di setiap negara itu mempunyai rumah Indonesia. Itu bagus sekali. Dan mungkin hambatannya bagaimana produknya bisa diterima di negara di mana para diaspora berada, dan harganya juga terjangkau, karena mereka kan jarang membeli yang kalau di Indonesia tuh kita kan karena keluarga kita udah kebiasaan kasih oleh-oleh sini, oleh-oleh sana, souvenir ini, souvenir sana. Kalau mereka kan ketat ya, jadi kalau nggak perlu betul dia nggak akan membeli barang itu. Jadi kalau di kita kan beli aja, nanti gimana nanti, pokoknya lebih konsumtif sebenarnya kalau Indonesia. Tapi itu membuat bergairah pasar sebenarnya. Tapi kalau di luar negeri kan dia harus teliti, kalau enggak bagus dan perlu itu dia nggak beli. Nah, itu yang harus terus dan harus dipelajari. Baik, kemudian Ibu, apa kira-kira yang menjadi harapan Ibu ke depan terhadap pengembangan UMKM yang mungkin bisa dilakukan oleh para diaspora Indonesia yang berada di luar negeri? Pengembangan UMKM saya rasa di sekarang kan udah terus-menerus, sekarang semua kementerian itu punya UMKM sendiri, divisi UMKM. Karena itu sudah bagus sekali, dimanapun sekarang orang berbicara tentang UMKM. Karena itu yang harus dipelajari, dikembangkan itu cara untuk barang-barang UMKM sendiri berkelas dunia. Dan ini saya rasa udah beberapa bank juga membuat kurator-kurator sendiri untuk melihat hasil dari para UMKM untuk dikembangkan, bukan saja untuk pemasaran dalam negeri ya. Pemasaran dalam negeri mungkin tingkatnya pokoknya yang murah, yang kelihatannya bagus, bisa laku dijual. Tapi kan kalau untuk diekspor lagi, selain harga terjangkau, tapi produknya harus kelihatannya keren dan sesuai dengan kondisi itu. Karena itu yang paling penting sebenarnya, para UMKM kita selain dilatih untuk terus-menerus mengembangkan produknya, bagaimana cara supaya bisa diterima di luar, mengenai sertifikat internasional seperti apa, dan harus didampingi. Jadi kadang-kadang para UMKM kita dilatih, setelah itu dilepas.
Padahal harus habis dilatih, dia udah mempunyai, udah bisa memproduksi yang bagus, harus tetap didampingi. Karena kadang-kadang mungkin dia bagus untuk buat 5, tapi begitu dipesan 1000 misalnya gitu, udah nggak bagus lagi kualitas. Berarti kan harus ada pendampingan. Dan juga tentunya bagaimana cara mendapatkan modal kerja. Karena para UMKM sendiri, dia udah bagus, dia udah bisa buat, tapi dia nggak ada modal. Nah itu berarti juga harus ada kerjasama yang baik dengan para perbankan, supaya mereka juga tidak minjam kepada yang sekarang terkenal tuh yang pinjol-pinjol, malah pinjam malah menjerat. Ya, padahal mereka ingin mengembangkan usahanya, tetapi karena tidak difasilitasi yang baik oleh produk perbankan, sehingga mereka mencari alternatif yang lain. Nah itu yang harus kita bangkitkan UMKM dan terus mendampingi agar mereka menjadi produk yang hanya bukan bagus di Indonesia tetapi bisa di luar negeri. Baik, nah Ibu, ini terakhir sedikit bergeser dari topik mengenai UMKM Bu. Ibu ini kan merupakan salah satu politisi senior dari Partai Demokrat. Ibu juga merupakan perempuan yang aktif sekali di berbagai organisasi nih Bu. Nah terkait dengan itu, boleh tahu nggak apa harapan dan cita-cita Ibu terhadap pemberdayaan dan pengembangan perempuan di Indonesia Bu? Sebenarnya kalau pengembangan pemberdayaan Indonesia itu sekarang ini kan udah mendekati Hari Ibu ya. Sekarang kan Desember ya Hari Ibu. Padahal itu pergerakan Hari Ibu, Hari Perempuan kan sebenarnya itu Hari Perempuan. Tapi dibilangnya jadi Hari Ibu tuh bukan Mother's Day. Kalau di luar negeri kan ada Mother's Day, ada Women's Day. Sebenarnya Hari Ibu itu gabungan antara Women's Day dengan Mother's Day. Karena itu pergerakan perempuan yang dimulai dari 1928. Sehingga sebenarnya untuk pergerakan kaum perempuan itu bukan baru ya. Tapi mungkin dengan perkembangan zaman, dengan adanya macam-macam, adanya era digital dan sebagainya juga, yang kadang-kadang banyak positifnya tapi juga banyak negatif. Jangan sampai dengan kita nggak gaptek lagi para perempuan tapi kita menerima berita-berita yang hoax dan sebagainya gitu. Padahal kita perempuan harus bersatu untuk bagaimana tambah memberdayakan perempuan. Tapi saya lihat jangan baru sekarang ini kita flashback ke belakang, 1928 udah ada pergerakan kaum perempuan ya. Karena itu sekarang ini kita juga harus melihat mungkin untuk generasi muda bahwa jangan lupa perjuangan-perjuangan para pahlawan, para pejuang wanita. Di sekarang ini pahlawan wanita nasional ya. Kalau pahlawan banyak, tapi pahlawan nasional baru 191 pahlawan nasional, dan pahlawan nasional wanitanya baru 15 ya yang diberikan penghargaan langsung dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Dan ini menjadi juga pemicu untuk para generasi perempuan agar supaya mereka tidak melupakan perjuangan para pahlawan, terutama pahlawan nasional wanita, antara lain misalnya Ibu Kartini, Cut Nyak dan sebagainya. Kita terus memperjuangkan, tetapi tentunya di era yang lain. Dan sekarang ini bagaimana cara untuk supaya kalau di DPR kan bagaimana cara untuk mendapatkan kuota 30% supaya perempuan bisa masuk ke parlemen. Karena lebih banyak perempuan masuk ke parlemen, tentunya setiap komisi akan diisi perempuan yang lebih banyak lagi, yang dimana kita bisa memperjuangkan hak-hak perempuan di segala bidang. Dan untuk pemberdayaan sendiri, kalau untuk UMKM memang dari UMKM sendiri itu 60% itu perempuan. Ya, jadi untuk pengembangan itu pastinya banyak. Dan untuk jabatan strategis sekarang juga sudah banyak yang di perempuan ya. Tapi kita lebih banyak tentunya harus mengembangkan terutama di pelosok-pelosok, karena yang saya lihat di kota perempuan-perempuan sudah maju, tetapi gimana yang di pelosok-pelosok. Nah itu yang harus juga kaum perempuan bersatu untuk supaya menghimbau pemerintah juga bersatu padu dengan organisasi perempuan, mengedukasi perempuan-perempuan yang ada di pelosok-pelosok tanah air yang mungkin pendidikannya juga masih belum juga disentuh, dan bagaimana juga mereka menerima perlakuan yang tidak adil dan sebagainya. Itu yang harus terus dan menerus diedukasi. Jadi selain pendidikan, terus juga keterampilan,
dan bagaimana supaya ada hukum yang setara antara perempuan dan laki-laki. Baik. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya bincang kita hari ini. Sahabat fraksi Partai Demokrat tidak menyangka bahwa beliau di tengah usianya masih semangat sekali menjadi salah satu politisi senior fraksi Partai Demokrat, lalu aktif di berbagai organisasi. Ada tagline sendiri saya waktu itu. Kan muda adalah kekuatan, tapi tua tetap bisa berkarya. Wah, luar biasa nggak tuh tagline-nya, tua tetap bisa berkarya. Nah, senang sekali sahabat fraksi Partai Demokrat untuk diskusi hari ini, Ibu. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi kita semua. Nah, mungkin sahabat fraksi Partai Demokrat masih mau mengikuti kegiatan, lalu aktivitas dari Ibu Melanie, bisa langsung saja mampir ke Instagramnya Ibu di Melanie Suharli, atau di Facebook Ibu Melanie Leimena Suharli. Betul ya Bu ya? Nah, baik kalau begitu, sekian dari kami, fraksi Partai Demokrat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari FPD DPR RI di FPD_DPR RI.